Pemirsa, informasi dan berita hoaks masih terjadi di saat lonjakan kasus COVID-19 belum berakhir di masa pandemi ini. Sebagian orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan kabar bohong seputar corona hingga membuat gaduh di tengah masyarakat. Lantas, apa yang telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi atas maraknya informasi ataupun berita bohong tersebut? Di tengah lonjakan kasus corona di Indonesia, beragam informasi hoax kerap terjadi dan dipercaya sejumlah kalangan. Yang terbaru adalah sosok Dr. Louis Owin yang menyatakan tidak percaya dengan adanya virus corona ini. Dr. Louis juga menyebutkan bahwa mereka yang meninggal karena virus corona ini disebabkan interaksi antar obat. Pernyataan Dr. Louis ini dipublikasikan lewat akun media sosialnya, podcast bersama YouTuber Papah Aldo, serta saat diundang acara dialog bersama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Atas pernyataan Dr. Louis yang menuai kontroversi ini, polisi kemudian menetapkannya sebagai tersangka. Namun setelah menjalani pemeriksaan, Dr. Louis tidak ditahan dengan alasan mengedepankan keadilan restoratif atau restoratif justice. Selama pandemi ini, informasi hoax kerap terjadi dan disebarkan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagian orang yang percaya informasi tersebut kemudian menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat. Sejumlah pelaku penyebar berita hoax telah ditangkap aparat polisi, namun masih ada saja yang melakukannya. Lantas, bagaimana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menanggulangi maraknya penyebaran berita hoax tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa yang disampaikan Dr. Louis tadi adalah salah satu contoh berita bohong atau hoax yang ada di media sosial melalui berbagai itu ada di Instagram, kemudian juga ada di YouTube. Nah, munculnya berbagai informasi yang tidak benar tentang COVID-19 ini membuat banyak orang semakin bingung. Orang yang sedang cemas biasa mengharapkan sebuah keajaiban atau sesuatu terobosan baru untuk menenteramkan hatinya. Informasi yang heboh dan belum pernah didengar bisa jadi langsung diserap meski itu belum tentu benar atau tidak pemirsa. Lantas apa saja pengalaman Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Joni Plate yang berurusan tentunya dengan informasi hoax COVID-19. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Joni. Pak Joni, sebelum kita berbicara soal banyaknya hoax ini yang paling hangat saat ini adalah kasus Dr. Louis. Bagaimana Menkominfo menanggapi soal berita bohong ini yang dilakukan Dr. Louis ini? Baik, Tisa, yang pertama pasti ya, saya nggak akan pernah bosan menyampaikan jangan lupa prokes 3M untuk membantu kita menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga masyarakat dari penularan COVID-19. Nah, selama kita tertib melaksanakan itu, protokol kesehatan, mudah-mudahan Indonesia akan sukses dengan segera mengakhiri COVID-19. Ya. Yang kedua, Kementerian Kominfo itu singkatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, bukan informasi, tapi informatika. Atau Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital. Ya, supaya masyarakat tahu. Nah, yang berkaitan dengan ibu dokter itu, ya saat ini kan sedang berproses penegakan hukum di kepolisian. Dan kepolisian tentu ya sedang bekerja sama dengan organisasi profesi, dalam hal ini ID, untuk meneliti hal-hal yang terkait dengan substansi pembahasannya, ya. Sedangkan tentu kami dari Kominfo, karena ini sudah ditangani langsung oleh kepolisian, maka Kominfo bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan penegakan hukum yang tepat, serta ya meminimalisasi dampak negatifnya khususnya bagi pemahaman masyarakat. Ya. Dan koordinasi itu terus kita lakukan. Yang pasti bahwa ya kita semua berharap agar kita mencegah, memproduksi, dan menyebarluaskan hoax. Karena itu akan melemahkan daya tahan kita
sebagai komunitas ya dalam interaksi bersama-sama masyarakat untuk mengatasi COVID. Apalagi jika itu berkaitan dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini dua hal, mereka menjadi ujung tombak penanganan COVID-19. Kita semua sangat bergantung pada mereka dan memberikan dukungan yang kuat kepada seluruh nakes tenaga kesehatan kita. Tetapi nakes juga bisa menjadi sasaran disinformasi, ya, menjadi sasaran disinformasi dan menjadi tempat penyebaran disinformasi. Karena ya kita mempunyai tugas bersama-sama ya untuk memastikan bahwa jangan sampai nakes yang mempunyai keahlian tapi belum tentu keahlian yang menyeluruh kita libatkan di dalam talk show. Host harus bisa memisahkan mana yang berguna, yang bermanfaat dan melakukan cross check sebelum menyebarkan informasinya. Karena tidak saja yang memberikan pemikirannya, tapi penyelenggara juga harus bertanggung jawab. Ya, karena apa? Karena ini dampaknya besar bagi masyarakat. Ya, Pak Joni, kalau media mainstream, Pak Joni, kalau media mainstream biasanya selalu melakukan filter yang luar biasa untuk narsum, Pak Joni, memikirkan baik buruknya, efeknya ke masyarakat. Tapi kalau untuk media-media seperti media sosial, seperti YouTube, kemudian mungkin live Instagram ataupun jauh media lain, ini kan sulit, Pak Joni, untuk memfilternya. Orang berpikir sesuatu yang bakal ditonton saja. Tidak sulit. Tidak sulit. Ada dua hal. Yang pertama harus mulai dengan hostnya. Hostnya itu bisa memilah nggak? Kalau hostnya cerdas, hostnya bijak, dia tahu ini tidak boleh diedarkan, dan dia melakukan cek dan recheck, maka hostnya yang akan menyetop. Kalau hostnya menyetop, maka nggak ada itu di media sosial. Tetapi jika sudah terlanjur ada di media sosial, maka langkah penegakan aturan dilakukan oleh Kominfo. Kominfo yang pertama tentu persuasif. Ya, melakukan labeling seperti yang tadi sudah diputarkan oleh TV One, memberikan label hoax terhadap disinformasi ya, atau informasi yang salah atau hoax itu sendiri. Yang kedua, ya kami tentu bekerja sama ya yang rutin dengan platform media sosial. Di Kominfo ini ada crawling mesin, ya ada cyber drone yang bekerja 24 jam sehari, ya 7 hari seminggu termasuk hari libur. Mereka nggak ada libur gitu. Bekerja terus-menerus untuk melakukan crawling dan pengaisan informasi di dalam ruang digital. Atas hasil temuan itu, Kominfo bekerja sama dengan platform digital agar secara teknis, dalam hal ini tentu ya YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, itu semuanya untuk melakukan, Instagram juga ya, untuk melakukan proses takedown. Tetapi proses takedown yang dilakukan itu tentu melalui tahapan yang panjang dan dengan landasan-landasan yang kuat. Ya, pelibatan organisasi-organisasi profesi yang memenuhi seluruh code of conduct, baik code of conduct dan aturan di Indonesia maupun code of conduct dan aturan yang ada di media-media digital atau di platform-platform digital. Nah, dari hasil penelusuran itu yang dilakukan Menkominfo. Tapi dari hasil temuan itu, dari ribuan kasus, banyak ya Bang. Begini Bang, orang penasaran nih Bang, atau Pak Menteri, apa sih sebetulnya dari ribuan kasus ini yang paling banyak ditemukan? Contohnya apa? Jadi gini, sebelum ke situ saya teruskan dulu supaya lengkap ya. Proses takedown kita lakukan, tetapi jika sampai itu semuanya dilakukan dan ya menurut pertimbangan penegakan hukum ya ada pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang dan tindak pidana, maka itu ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan COVID ini sendiri ada 113 tersangka dan yang sedang berproses di kepolisian itu 62 kasus. Yang sudah masuk ke pemberkasan penyidikan tahap 2, 20 kasus. P21 1, yang dalam tahap sidik 22, lidik 8. Ya. Kalau P21 1 itu berarti proses hukumnya segera masuk ke proses pengadilan. Jadi di samping usaha-usaha pencegahan,
juga usaha penegakan hukum. Walaupun kita sama-sama ketahui polisi dalam hal ini mengutamakan dan mengedepankan restoratif justice. Tetapi itu tidak berarti membiarkan masyarakat untuk memproduksi dan menyebarkan hoax, karena ini sangat kontraproduktif dari usaha bersama kita ya dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Nah, dari 139 tersangka itu kebanyakan dominannya kasus apa yang berkaitan dengan COVID? Nanti dijawab ya, usaha jeda berikut Pak Menteri. Kami kembali sesaat lagi.